Halo semua, nama saya Janani Putra dari 11 IPS 4. Ingin memperjelaskan dari pelajaran sejarah Indonesia, yaitu dengan materi kebijakan pintu terbuka. Yaitu kebijakan pintu terbuka itu mempunyai prosesnya, proses industrialisasi di Indonesia atau Hindia Belanda. Satu, prosesnya itu pengertiannya politik pintu terbuka. Kedua, UU Agraria 1870 dan UU Gula. Ketiga, liberalisme. Keempat, kapitalisme. Kelima, monetisasi. Keenam, konsumerisme. Ketujuh, yang terakhir itu industrialisasi. Ketujuh itu akan saya jelaskan. Dari pertama, yaitu pengertian politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan pemerintah Belanda yang membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak swasta atau pemilik modal untuk mengembangkan usahanya di Hindia Belanda atau Indonesia. Kebijakan ini memberi peluang bagi pengusaha asing seperti Cina untuk menanamkan modal di Indonesia. Jadi Belanda membuka seluas-luasnya untuk lapangan menanam modal bagi bangsa asing di Indonesia. Jadi ini untung buat Belanda. Kedua, yaitu UU Agraria 1870 menetapkan prinsip-prinsip politik pertahanan. Tujuannya ada tiga, yaitu satu, melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Dua, memberi peluang pada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia seperti Inggris, Amerika, Jepang, Cina, dan lain-lain. Tiga, mempunyai kesempatan kerja pada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Yang kedua, lalu UU Gula bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik-pabrik gula milik pemerintah. Sudah dua saya jelaskan. Yang ketiga itu liberalisme atau kebebasan. Liberal Belanda memenangkan pemilu. Kemenangan ini memenangkan pemilu itu pada tahun 1850. Akibat kemenangan ini membawa dampak diterapkan ekonomi liberal di daerah jajahan di Hindia Belanda, diwujudkan dengan adanya politik pintu terbuka. Dengan kebijakan pintu terbuka memberi kebebasan para pemilik modal asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga sudah saya jelaskan. Yang keempat sekarang, kapitalisme atau pemilik modal. Untuk menggerakkan perekonomian liberal ini sangat bergantung pada modal individu atau swasta. Melalui kebijakan PT, rakyat Indonesia untuk pertama kalinya diperkenalkan sistem kapitalisme. Selama periode liberal yaitu 1870 sampai 1900, perkembangan perkebunan swasta mengalami kemajuan pesat. Perkembangan ini menyebabkan para petani Indonesia memperoleh pendapatan dalam bentuk sewa yang dibayar dan hasil lebih di perkebunan sebagai pekerja harian atau musiman. Itu keempat penjelasan dari kapitalisme. 5. Monetisasi. Dengan berkembangnya perkebunan Indonesia itu menyebabkan peluang pekerjaan baru yaitu sebagai buruh pabrik atau perkebunan. Banyak buruh tani meninggalkan sawah untuk bekerja di perkebunan atau pabrik. Para petani Indonesia mulai mengenal uang karena mereka digaji setelah bekerja di pabrik. Perkebunan di pabrik, sehingga meningkat penggunaan uang di Indonesia. Peredaran uang di masyarakat berkembang setelah rakyat mulai mengenal uang, sehingga ketergantungan rakyat sangat tinggi terhadap uang. Ketergantungan rakyat yang tinggi terhadap uang inilah disebut dengan monetisasi. Jadi monetisasi itu seseorang yang kegantungan rakyat yang tinggi terhadap uang. Gitu. 6. Yaitu konsumerisme. Konsumerisme itu ketergantungan rakyat pribumi terhadap uang mendorong sifat konsumtif, yaitu membelanjakan uang.
Banyak dari pribumi yang mulai memanfaatkan uangnya untuk meniru kebiasaan orang asing seperti gaya hidup, cara berpakaian, dan pesta-pesta. Gitu. Nomor 6. Yang terakhir yaitu industrialisasi. Perusahaan perkebunan tersebut telah mampu membangun jalan raya, bangunan irigasi modern, mendirikan balai pencobaan pertanian, berdirinya perkebunan, pabrik di wilayah Indonesia, mendorong pertumbuhan industri di Indonesia. Jadi semenjak adanya setelah proses uang, langsung pemerintah Belanda itu membuat industri-industri, yaitu mampu membangun jalan raya, bangunan irigasi modern, mendirikan balai pencobaan pertanian, lalu ada banyak pabrik di wilayah Indonesia. Proses ini mendorong pertumbuhan industri di Indonesia yang semakin lama semakin berkembang. Gitu. Nomor 7. B. Ada juga penerapan pintu politik terbuka. Nah, lalu dampak positif dari politik buka yaitu eksploitasi manusia dan eksploitasi agraria. Terakhir saya ingin menjelaskan yaitu reaksi dari politik pintu terbuka, adanya lahirnya politik etis. Politik etis pada tahun 1900 dari seorang tokoh yang bernama Van Deventer, yaitu irigasi, migrasi, edukasi. Irigasi itu untuk pengairan, migrasi, yang kedua itu migrasi manusia, yaitu migrasi manusia adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lainnya melewati batas administratif atau batas negara. Nah, yang ketiga itu dari politik etis adalah edukasi. Edukasi pada zaman itu yang boleh melakukan kegiatan pembelajaran atau pendidikan ya ada hanya anak-anak yang dari kaum bangsawan atau kerajaan. Jadi pada zaman itu pendidikan di Indonesia benar-benar sangat terpuruk dan terbelakang karena ada penyanyian seperti itu, politik etis. Jadi semua tidak dibagi rata, hanya anak dari keturunan raja atau keturunan yang derajatnya tinggi gitu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada yang salah atau kurang, dan terima kasih.